Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Selamat Pagi Tuhan. Kalau begitu bangun, orang sudah marah-marah. Sepanjang hari ia menjadi seperti mobil yang sebentar-bentar nyaris tabrakan. Sebaliknya, kalau begitu bangun hati sudah cerah, rasanya semua orang menjadi lebih ramah. Pikiran orang pada waktu bangun pagi biasanya mewarnai sikapnya sepanjang hari. Makin pagi orang bangun, makin segar pikirannya. Beberapa pepatah ikut menganjurkan bangun pagi-pagi. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Jadi, cerah atau mendungnya hidup sepanjang hari banyak tergantung dari cara bagaimana orang mengawali hari itu. Alkitab mencatat beberapa pikiran orang di waktu mereka baru bangun pagi. Ada puluhan cerita Alkitab yang dimulai dengan kalimat "maka pada waktu pagi-pagi sekali bangunlah ia, lalu dan seterusnya." Dan apa yang menjadi pikiran mereka? Ini beberapa contohnya. Tentang Absalom di 2 Samuel 15 ayat 1-6 dikisahkan bahwa tiap pagi Absalom berdiri di tepi jalan lalu menjumpai orang-orang yang akan menghadap raja untuk diadili perkaranya. Absalom mencuri hati orang-orang itu dengan cara mengulurkan tangannya, memegang orang itu, menciumnya, dan berkata, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Ia sedang berkampanye untuk jabatan raja. Itulah pikirannya pada waktu bangun pagi. Begitu ia bangun, pikirannya adalah, "Aku ingin naik tahta."
Tetapi Alkitab pun memberi contoh yang sebaliknya, yaitu tentang bangun pagi dengan pikiran baik. Tentang Musa, keesokan harinya pagi-pagi didirikan mesbah di kaki gunung itu. Keluaran 24 ayat 4. Pikirannya yang pertama-tama adalah terima kasih kepada Tuhan. Tentang Abraham, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Pikiran yang pertama-tama adalah menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana kita mengawali hari kerja kita? Anda akan menjawab, kita berdoa. Baik, tetapi bagaimanakah doa kita pada awal suatu hari yang baru? Apakah doa kita diliputi suasana murung atau cerah? Bagaimana kita menemui Tuhan di pagi hari? Apakah kita menyapa Dia dengan rasa girang, sehingga dengan tersenyum kita berkata, "Selamat pagi Tuhan"? Apa sebenarnya fungsi doa di pagi hari? Doa pagi adalah pencetus rasa girang untuk sepanjang hari. Girang untuk apa? Coba apa jadinya kalau pagi itu kita tidak bangun pagi, tetapi ternyata kita bangun dan Tuhan memperpanjang hidup kita dengan satu hari yang baru lagi. Bukankah untuk itu kita patut bergembira? Doa pagi adalah juga ibarat apel dan laporan siap siaga, yaitu siap menghadapi pekerjaan. Bukankah kita pun patut bergirang bahwa kita dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan? Dalam komunitas orang Waldensis yang tinggal di lembah pegunungan Piedmont di Prancis, ada satu kebiasaan cara mengawali hari. Mereka bangun sangat pagi, lalu sambil menghadap ke puncak gunung, mereka berseru bersama-sama, "Ton serviture, mon Dieu," artinya, "Di sini hambamu, Tuhanku." Tuhan Yesus sendiri pun memberi arti penting kepada doa di pagi hari. Di Markus 1 ayat 35 berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Ada ucapan yang berbunyi, "Bersikaplah seperti unta." Apa maksud ucapan itu? Tiap pagi unta berlutut, menunggu tuannya meletakkan muatan di atas punggungnya. Sepanjang hari unta itu berjalan membawa muatan itu. Pada malam harinya, unta itu berlutut lagi, supaya muatannya itu dapat diturunkannya. Agaknya kita perlu belajar dari unta. Tiap pagi berlutut meminta tugas apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat hari ini. Dan malamnya berlutut lagi, menyerahkan kepada Tuhan apa yang hari ini telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat banyak belajar mengenai kebenaran Tuhan di dalam tema Sate Pagi ini. Biarlah kami mendulukan Tuhan pada pagi-pagi hari, berdoa berlutut di hadapan-Mu, supaya kami terus dapat kesegaran dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.